Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video keempat ini saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, Islam adalah agama fitrah. Artinya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan. C. Agama yang sesuai dengan hati nurani. D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. Atau E. Agama yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kita lihat mengenai konsep fitrah dalam Islam. Istilah fitrah merupakan kesucian jiwa dan rohani yang memiliki arti bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa. Dalam Al-Marogi disebutkan fitrah merupakan kecenderungan untuk menerima kebenaran. Sebab kebenaran fitri manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Dan ketahuilah yang dimaksud dengan agama yang fitrah ialah Islam. Setiap manusia lahir dalam keadaan berislam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fabawahu yuhawwidanihi au yunassironihi. Jadi kita tentukan untuk jawaban nomor 1 yaitu agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Selanjutnya soal yang kedua, siapakah tokoh yang pertama kali yang mengemukakan asuransi di kalangan ahli fikih menurut Ahmad Syarbashi? A. Muhammad bin Abdul Aziz. B. Muhammad bin Khattab. C. Muhammad Abduh. D. Muhammad Amin bin Umar. Atau E. Utsman bin Affan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 2? Orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih Islam adalah Muhammad Amin ibnu Umar yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin ad-Dimashqi. Jadi kita tentukan jawaban soal nomor 2 yaitu D. Muhammad Amin bin Umar. Selanjutnya soal yang ketiga, siapakah tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? A. Abdurrahman bin Naufal. B. Abdurrahman bin Auf. C. Abdurrahman Rawahah. D. Abdurrahman bin Jashi. Atau E. Abdurrahman. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita lihat pembahasannya. Para sahabat Nabi juga dikenal dengan kecerdasan, kekuatan, serta kedermawanan yang luar biasa. Salah satunya Abdurrahman bin Auf, pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah itu, termasuk orang yang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad lalu masuk Islam. Sebelum memeluk Islam, nama aslinya adalah Abdul Ka'bah atau Abdu Amr dalam riwayat lain. Kemudian setelah bergabung dengan kaum muslimin, Rasulullah menggantinya dengan Abdurrahman. Sejarah mengenalnya sebagai sahabat Nabi paling kaya raya sekaligus dermawan. Abdurrahman pernah mengeluarkan 200 ukiyah emas. Satu ukiyahnya itu setara dengan 31,7475 gram demi memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat Nabi Muhammad menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman pun tanpa pikir panjang langsung menyumbangkan separuh hartanya. Nah, itu ya kehebatan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia adalah saudagar kaya, kemudian dia dermawan. Dia menginfakkan sebagian hartanya atau hampir seluruhnya gitu ya untuk kepentingan agama Islam. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 3 yaitu Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya soal yang keempat. Siapakah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? A. Abu Bakar Asy-Siddiq. B. Ammar bin Yasir. C. Ali bin Abdul Muthalib. D. Bilal bin Rabah. Atau E. Ali bin Abu Thalib. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, orang-orang yang Rasulullah SAW ajak masuk Islam adalah dari kalangan terdekat, seperti keluarga, para sahabat, serta orang-orang dekat lainnya. Mereka yang masuk Islam pada masa awal penyebarannya kemudian disebut sebagai as-sabiqul awalun, atau para pendahulu yang masuk Islam. Orang-orang yang masuk angkatan pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, putri-putri Rasulullah, dan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhum. Setelah Khadijah, orang yang masuk Islam berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib ya.
Ali bin Abi Thalib. Ali tercatat sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Menurut pendapat yang paling kuat dan didukung Imam At-Tabari dan Ibnu Ishaq, usia Ali saat itu adalah 10 tahun. Ali kecil diasuh oleh Rasulullah yang diambil dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Ia merupakan orang ketiga yang mengerjakan sholat setelah Khadijah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sahabat Nabi ya yang masuk Islam dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya soal yang kelima. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna, B. Ibn Rushd, C. Al-Khwarizmi, D. Ibnu Khaldun, atau E. Ibnu Hajar. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita bahas ini masing-masing ya. Avicenna itu adalah disebut juga dengan Ibnu Sina. Ia adalah seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang dia adalah bapak kedokteran modern. Kemudian yang B ini adalah Ibn Rushd. Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam dan linguistik. Kemudian yang C, Al-Khwarizmi. Beliau adalah penemu algoritma hingga aljabar. Nah, ini ya jawaban untuk nomor 5 yaitu Al-Khwarizmi. Seorang ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar yaitu Al-Khwarizmi. Nah, kita bahas yang lainnya di sini yang D itu Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian yang E, Ibnu Hajar. Beliau adalah seorang ahli hadis dari madhab Syafi'i yang terkemuka. Baik, kita tentukan jawaban untuk soal nomor 5 yaitu Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi adalah seorang muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar. Selanjutnya soal yang keenam. Memberikan sodakoh dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya A. Azima, B. Rukhsah, C. Mani, D. Sah, atau E. Batal. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Penerima sodakoh atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sodakoh atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah atau batal hukumnya. Barang yang disodakohkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 6 yaitu E ya, batal. Jadi memberikan sodakoh atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah ya atau batal hukumnya. Kemudian selanjutnya soal yang ketujuh. Ada beberapa hukum mengenai barang temuan. Hukum mengambil barang temuan menjadi sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Atau E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita lihat pembahasannya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan kurma di jalan lalu beliau mengambilnya dan bersabda, "Laula anni akhafu an takuna minas shadaqati la akaltuha." Andai aku tidak khawatir ini adalah harta sedekah, niscaya aku akan memakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis lain dari Jabir radhiyallahu anhu. Rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa was sauti wal habli wa asbahihi yaltaqituhu rajulu yang tafi'u bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kami untuk mengambil tongkat, cambuk, tali dan semisalnya yang ditemukan seorang di jalan kemudian memanfaatkannya. Nah, kita lihat jawabannya di sini diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. Nah, itu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu yang B, diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. Selanjutnya soal yang ke-8, tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Pan-Islamisme, D. Postmodernisme, E. Islam akomodatif dan alternatif. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita lihat pembahasannya mengenai tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani ya. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik ya
dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Ia juga menyerukan ide pembentukan pan-Islamisme yang bertujuan mempersatukan dunia Islam, memperbaiki kondisi politik dan sosial, serta menyebarkan pemahaman agama yang benar di kalangan generasi muda. Jadi yang dimaksud dengan pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat Islam yang membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau bangsa Barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa Barat tidak lebih kuat dari mereka. Di dalam wadah pan-Islamisme tidak berarti bahwa negara-negara Islam harus melebur ya ke dalam satu pemerintahan tunggal seperti khalifah. Pan-Islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan senasib sepenanggungan melawan penjajah. Dari aktivitas dan gagasannya, Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang yang pertama dalam era modern Islam yang menyadari bahaya penetrasi Barat dan perpecahan dunia Islam. Nah, jadi tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani itu termasuk orang pembaharu Islam ya yang mengemukakan gagasan tentang pan-Islamisme. Jadi dari maksud kesimpulan dari pan-Islamisme di sini adalah menyatukan gitu ya, menyatukan umat Islam dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan yang maksudnya untuk melawan kekuatan asing supaya lebih kuat ya mengenai Islam itu di dunia. Selanjutnya soal yang ke-9. Jalan yang menyampaikan kepada hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis, atau E. Mustalah hadis. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 9? Kita bahas satu persatu sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Kemudian yang kedua matan. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya rijalul hadis. Kata rijal al hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologis atau secara istilah, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis ya, baik dari kalangan sahabat, sohih maupun generasi-generasi berikutnya. Kemudian mustalah hadis yaitu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad ya. Sanad di sini adalah silsilah, dan matan atau redaksi ya, isi dari hadis. Nah, jadi kita tentukan ya jawaban untuk nomor 9 yaitu sanad. Sanad di sini adalah jalan ya, jalan yang menyampaikan kepada jalannya hadis. Selanjutnya nomor 10. Istilah zihar memiliki arti A. Ucapan dengan menyamakan punggung ibunya, B. Tolak yang diucapkan 3 kali persyaratan, C. Tolak yang dilaksanakan dengan cara sumpah, D. Talak yang dijalankan penangguhan, atau E. Tolak yang dilaksanakan dengan cara paksaan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat dari soal nomor 10 ini? Kita lihat pembahasannya. Makna dari zihar ya. Zihar secara bahasa merupakan turunan dari kata al-dhuhru yang artinya punggung, karena hubungan badan ibarat menunggang, sementara menunggang umumnya di atas punggung. Makna zihar menurut istilah syariat adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan mahramnya terkait hal yang berhubungan dengan hubungan badan. Contoh zihar adalah seperti ucapan suami yang menyamakan anggota atau bagian tubuh istri dengan anggota atau bagian tubuh dari ibu suaminya tersebut. Nah, jadi maksud zihar di sini adalah ucapan ya. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa sebagian badan itu disamakan. Dia menyebutnya sama gitu ya dengan dengan sebagian badan dari ibunya sendiri. Nah, itu adalah istilah zihar ya. Ucapan dengan menyamakan punggung ibunya. Salah satunya misalkan di sini mengambil contoh sebagian badan yaitu punggung ya, punggung ibunya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Ucapan dengan menyamakan punggung ibunya. Nah, itulah mengenai pembahasan soal P3K di video keempat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.